DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB setelah mengantongi izin dari Menteri Kesehatan. PSBB diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, resmi berlaku mulai Jumat 10 April mendatang. Bagi masyarakat Jakarta yang akan nanti kita lakukan mulai tanggal 10, utamanya adalah pada komponen penegakan. Karena akan disusun peraturan yang peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Jadi kita berharap pembatasan nantinya bisa ditaati, sekaligus menjadi pesan bagi semua bahwa ketaatan kita untuk membatasi pergerakan, membatasi interaksi itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengendalikan virus ini. Selama PSBB berlaku, seluruh kegiatan sekolah, keagamaan, dan perkantoran diliburkan, kecuali 8 sektor usaha. Di antaranya kegiatan yang meliputi perbankan, komunikasi, keamanan, dan institusi sosial. Selain itu, pembatasan sosial berskala besar tidak berlaku pada aktivitas di sektor pangan. Selama PSBB, angkutan umum juga akan dibatasi, baik jam operasional hingga jumlah penumpang. Kendaraan pribadi pun hanya boleh berisi 3 orang, dan ojek online tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Selama penerapan PSBB, tindakan tegas akan dilakukan bagi orang-orang yang berkegiatan di luar ruangan lebih dari 5 orang. Sementara itu, meski belum menerapkan PSBB, pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan edaran terkait pembatasan jam malam. Seluruh aktivitas warga Kota Bekasi kini dibatasi hingga pukul 9 malam. Tak hanya penerapan jam malam, seluruh aktivitas yang mengundang keramaian juga akan langsung ditindak. Warga juga diminta tetap berada di rumah, selalu mengenakan masker dan menjaga jarak aman antar warga saat berada di luar rumah. Aturan ini diterapkan menyusul DKI Jakarta yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar setelah mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono mengkritik lambannya pengambilan keputusan penerapan pembatasan sosial berskala besar. Berikut keterangan Dr. Pandu dalam dialog di iNews Sore Minggu 5 April bersama Anissa Dasuki. Dokter, PSBB ini bisa menghentikan, mencegah atau bahkan menghentikan penyebaran virus corona, Dok? Ya, jadi pembatasan sosial ini memang itu adalah satu pilihan untuk mencegah penularan. Dan kalau itu dilaksanakan dengan baik dan benar, akurat, cepat, dan strategis, itu mampu menekan penularan. Jadi yang paling penting Undang-Undang Nomor 12 itu hanya bisa berlaku, tadi saya berbeda pendapat dengan Prof. siapa tadi, itu setelah Presiden mendeklarasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini yang ditunggu-tunggu. Ketika Direktur WHO menulis surat ke Pak Presiden, sebenarnya yang diharapkan Presiden langsung mengumumkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sehingga pembatasan sosial berskala besar. Jangan sampai nanti salah tafsir, Pak. Undang-undang itu tidak berlaku tanpa PP. Itu nanti salah. Pak, iya. tolong dengarkan dulu. Iya. Dengarkan dulu, saya belum selesai ngomong. Iya. Baik, silakan Dr. Jadi, Pandu. PSBB itu bisa saja bersifat himbauan sampai pembatasan sosial berskala besar itu total. Kalau total itu benar-benar digerak, tidak ada mobilitas penduduk. Jadi spektrumnya itu dari himbauan, mulai menutup, mulai besar, melarang mudik, dan sebagainya, melarang pergerakan dari pelabuhan dan sebagainya. Itu PSBB. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan sebenarnya PMK yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu, saya bilang cabut aja, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena menyulitkan. Bagaimana gubernur, bupati harus minta izin. Padahal di dalam Undang-Undang Otonomi adalah gubernur dan pemerintah daerah itu mempunyai wewenang. Menteri dan lainnya hanya fungsinya pembinaan. Dan inilah yang menyebabkan kenapa Presiden yang harus mengambil alih respon pandemik ini dan bisa menginstruksikan bahwa
pembatasan sosial berskala besar ini berlaku secara nasional. Baik. Selanjutnya diterapkan secara bertahap. Kan bisa rapat bertahap dengan semua gubernur. Tanpa harus lempar lagi tanggung jawab ke Menteri Kesehatan. Ini Pak siapa nih? Harus dievaluasi, harus memberikan data. Dokter. Walaupun itu cuma administratif, itu memberikan waktu luang yang sangat besar bagi virus untuk berpindah-pindah terus. Harus ada self emergency. Kalau PMK itu dikeluarkan pada masa Perlu saya tenang, klarifikasi, oke. Ini pada masa di tengah berkecamuknya wabah dan korban setiap hari selalu ada. Ini yang menurut saya berbeda urgensinya. Kita dalam tahap yang sangat gawat kedaruratan ini. Jadi kita harus menyederhanakan. Kalau saya jadi menteri, suruh merintahkan, saya buat SK, PSBB berlaku untuk nasional. Karena sudah ada di semua wilayah. Yang punya data kan Kemenkes. Iya. Ini yang menurut saya agak muter-muter aja di situ, seakan-akan kita tidak tahu apa-apa. Semua orang udah tahu kok. Baik, Itu baik, yang baik. bicara. Saya sebelum ke Prof. Juanda, saya coba ke Pak Oscar dulu. Pak Oscar, tadi Dr. Pandu mengatakan bahwa ini dinilai terlalu berbelit-belit. Harusnya PSBB nasional saja. Memangnya pusat tidak punya data gitu, Pak? Iya, ini kan persoalannya. Kita sudah framing dengan waktu ya. Pak Pandu barangkali di dalam Permenkes ini sudah jelas. Jangka waktu paling lama 2 hari sudah dikeluarkan. Jadi persoalan ini ya kita sebagai seorang yang memang memahami epidemiologi, ya harus berbasis kepada kajian data dan kelengkapan itu. Jadi bukan persoalannya, ya saya bicara dulu Pak Pandu. Jadi persoalannya bukan hanya persoalan birokratis. Di sini saya sudah katakan dari awal, kita responsif tapi tidak mengabaikan kaidah-kaidah, itu yang paling penting Bapak. Ya, itu Mbak. Jadi kaidah-kaidah itu cuma defensif. Karena sudah terlambat sebulan, tidak melakukan apa-apa. Ini membuat defensif, harus ada ini. Semuanya itu sifatnya administratif. Menurut saya, sifat-sifat administratif itu dihilangkan saja. Karena Menteri Kesehatan sudah mengetahui dan input dari Dirjen, P2P dan sebagainya, bahwa penyebaran ini sudah meluas ke seluruh masyarakat, sehingga perlu diberlakukan PSBB berlaku nasional. Detik. Nanti untuk evaluasinya, baru administratif itu jalan untuk kajian-kajian, bagaimana mencabutnya. Jadi jangan menunda-nunda. Karena kita berlomba dengan kecepatan penularan, Pak. Ya, silakan Pak Oscar. Pak Oscar? Ya, barangkali dalam kasus ini kita pernah melakukan penundaan. Semuanya sudah kita pahami. Himbauan pemerintah sebenarnya sudah bergerak dan dengan kecepatan yang sama, tetapi dengan PSBB ini kita lebih menstrukturkan semua peran, ya. Ada pengawas diketat, ada masalah-masalah yang memang harus ditegakkan agar masyarakat bisa mendisiplinkan diri. Nah, PSBB ini hadir. Jadi persoalan yang dikatakan terlambat itu tidak. Kami juga sudah bergerak dengan begitu cepatnya. Ada gugus tugas yang betul sektoral kita bersama-sama. Baik, Bapak-Bapak. Pemirsa, mantan manajer Timnas Sepak Bola Indonesia Andi Darussalam Tabusala positif terinfeksi COVID-19. Pihak keluarga menyatakan Andi Darussalam tidak memiliki riwayat keluar daerah maupun keluar negeri dan kini dirawat di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Darussalam Tabusala diantar pihak keluarga ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mantan manajer Tim Nasional Sepak Bola Indonesia ini dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, namun masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Saat ini Andi Darussalam Tabusala diisolasi dan dalam kondisi sehat. Pihak keluarga mengklaim jika sebelum dinyatakan positif corona, Andi Darussalam tidak memiliki riwayat keluar daerah maupun keluar negeri dalam 2 bulan terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin Ainus melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami putra dari Andi Darussalam, Devo Khadafi. Selamat sore, Devo. Sore, Mbak. Ya, bagaimana kondisi kesehatan ayah Anda saat ini?
Alhamdulillah kondisi terakhir beliau sehat, masih di dalam ruang isolasi, tapi secara keseluruhan beliau sehat. Bisa diceritakan awal mula sampai mengetahui bahwa ayah Anda ini terinfeksi virus corona seperti apa? Kira-kira 2 hari yang lalu Bapak memang meminta untuk dilakukan tes swab bersama Ibu. Walaupun beliau kurang lebih sudah hampir 1 bulan itu sudah tinggal di rumah terus, nggak pernah lagi kemana-mana. Tapi karena sempat 2 hari di pertengahan bulan Maret, beliau kena diare sehingga harus dirawat di rumah sakit 2 hari. Kemudian habis setelah itu beliau keluar dan tidak pernah lagi tinggalkan rumah. 2 hari yang lalu dilakukan tes swab dan kemarin siang hasilnya sudah ada dan beliau dinyatakan positif corona. Sementara kalau ibu negatif. Permintaan untuk tes swab ini apakah memang sebelumnya merasakan gejala virus corona seperti batuk-batuk atau demam atau kenapa? Enggak, sama sekali beliau tanpa gejala, Mbak. Jadi pada saat kita masukkan dia ke rumah sakit, dokter juga udah mengatakan bahwa ini masuk dalam kategori orang tanpa gejala karena beliau positif tapi sama sekali tidak punya gejala sama sekali, apakah batuk, demam atau yang lain-lain itu sama sekali tidak ada. Ini memang murni keinginan dari Bapak untuk melakukan swab karena mungkin beliau berpikir bahwa habis masuk di rumah sakit 2 hari di pertengahan Maret sehingga harus periksa. Saat ini pengobatan yang dijalani apa saja yang dikonsumsi? Untuk sementara informasi yang kami dapat, beliau udah mulai per hari ini udah mulai disuntik antibiotik, kemudian ditambah dengan beberapa obat-obatan yang seperti vitamin C dosis tinggi untuk memperkuat imun tubuh. Karena intinya beliau secara fisik sehat, jadi menurut dokter ini akan mudah-mudahan bisa lebih cepat penyembuhannya. Gitu. Tidak menggunakan alat pembantu pernafasan begitu ya? Alhamdulillah sampai sekarang belum menggunakan, Mbak. Tapi ayah Anda sendiri tidak ada riwayat bersentuhan dengan pasien positif corona atau dari luar kota atau dari luar negeri sebelumnya? Kalau untuk keluar daerah, keluar negeri 2 bulan terakhir ini sudah nggak pernah. Kemudian sepanjang yang kami tahu itu beliau nggak pernah bersentuhan. Nah, tapi ini kita nggak tahu karena dari mana masuknya. Karena ya kita tahu mungkin sekarang banyak yang orang tanpa gejala tidak tahu bahwa dia mau menjadi seorang carrier. Makanya Bapak juga pada saat disampaikan positif, beliau minta untuk disampaikan ke masyarakat supaya siapa yang mungkin bersentuhan dengan beliau 1 bulan sebelumnya atau 2 minggu itu bisa memeriksakan diri. Intinya ini juga menjadi edukasi buat masyarakat bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dengan virus ini. Ini bukan aib. Gitu. Apakah sudah ada mungkin orang-orang di sekitar ayah Anda yang sudah melakukan tes swab yang bersentuhan sebelumnya begitu? Jadi yang tes itu orang di rumahnya Bapak semua termasuk Ibu, alhamdulillah semuanya sudah dites dan hasilnya negatif, Mbak. Dengan ayah Anda ini menderita COVID-19 tanpa gejala, apa yang ingin Devo sampaikan kepada masyarakat? Kita sih sangat berharap bahwa masyarakat mendapatkan cepat kepastian untuk kapan bisa memeriksakan keadaan dirinya, bisa tahu apakah dia membawa seorang carrier, karena kelihatannya kita agak lambat di situ, Mbak. Di Makassar ini cenderung agak lambat untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa lebih cepat lagi untuk melaksanakan rapid test supaya bisa masyarakat bisa lebih tahu kondisi dirinya. Kalau pas pertama kali dinyatakan positif corona begitu, apa respon dari ayah Anda? Bapak waktu itu begitu disampaikan lewat telepon bahwa beliau positif, yang paling pertama langsung ngucap innalillahi, Mbak. Karena beliau nggak pernah nyangka karena kondisi tubuhnya sangat bagus, beliau tidak ada sakit, tidak ada merasakan gejala sedikit pun. Tapi setelah itu beliau langsung sholat, habis sholat
beliau langsung persiapan untuk menuju ke rumah sakit. Pengalaman dari pasien-pasien corona yang lain begitu, mereka merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar saat diketahui positif corona. Apakah itu juga terjadi kepada ayahanda atau mungkin keluarga? Sejauh ini mungkin karena kami dari awal sudah begitu Bapak sudah ditahu bahwa positif dan langsung kami menyampaikan. Alhamdulillah yang kami dapat justru positif, Mbak. Malah banyak yang alhamdulillah banyak yang mendoakan Bapak dari berbagai kalangan. Mudah-mudahan sih ini semakin meruntuhkan stigma bahwa virus ini adalah sesuatu yang aib gitu. Pola saat ini, pola hidup yang dilakukan oleh Bapak di rumah sakit apa yang berbeda saat ini? Kalau sekarang beliau hanya disuruh istirahat karena intinya memang secara keseluruhan tubuhnya sehat, disuruh istirahat saja, kemudian obat dari dokter dan diberikan sedikit olahraga tapi yang sifatnya masih yang ringan-ringan saja. Selain konsumsi juga vitamin-vitamin begitu ya? Iya. Tapi untuk psikologisnya sendiri tidak stres ya ayahanda ini? Ini aja tadi malam aja mungkin karena nggak terbiasa kan beliau diisolasi dengan kondisi tidur sendiri, jadi agak gelisah tadi malam katanya. Tapi tadi pagi kami tanyakan sudah insya Allah nggak ada masalah katanya. Mungkin penyesuaian tempat aja, Mbak. Kalau berdasarkan cerita mungkin ayah Anda pernah mengungkapkan begitu, kira-kira ia mendapatkan atau terinfeksi virus ini ketika kemana atau seperti apa? Kalau itu beliau nggak pernah sampaikan kemana, tapi kan kita juga setiap saat berkomunikasi. Yang kami pikirkan itu mungkin pada saat beliau sakit diare dan 2 hari masuk di rumah sakit, mungkin di situ mungkin ada terjangkit dari salah satu, apakah itu mungkin ada dari kondisi di rumah sakit yang mungkin tidak steril, mungkin itu ya, tapi kita nggak tahu dari mana. Tapi kondisinya sekarang sudah sehat begitu ya? Alhamdulillah dari kemarin beliau sehat, Pak. Sudah dites swab lagi mungkin? Belum, jadi katanya mungkin 1 minggu lagi atau paling cepat itu 5 hari baru dites swab lagi, Pak. Jadi belum tahu apakah sekarang sudah negatif atau masih positif, belum tahu ya? Belum, karena kan baru kemarin tadi malam masuk. Yang pasti tadi udah lakukan foto toraks dan hasil foto toraksnya itu kondisinya paru-paru juga cukup bersih karena hanya beberapa titik-titik kecil aja, Mbak, yang ada di paru-paru. Jika nanti sudah negatif begitu corona, nanti apa yang akan dilakukan oleh ayah Anda? Kalau saya lihat sih kayaknya beliau dari awal itu selalu mau untuk menyampaikan ke masyarakat pentingnya untuk jaga kesehatan. Beliau malah kemarin-kemarin itu siapapun yang kalau beliau ini nggak usah datang dulu, ini pokoknya kita jaga jarak apa segala macam gitu. Jadi saya yakin dengan beliau insya Allah mudah-mudahan cepat bisa sembuh, beliau akan lebih aktif lagi untuk menyampaikan bagaimana cara untuk kita bisa hidup lebih sehat lagi, Pak. Nanti juga akan karantina mandiri begitu kalau sudah bisa pulang gitu ya? Iya, karena kalau beliau udah keluar harus karantina mandiri lagi 1 minggu, Pak. Mungkin ada yang dilakukan lagi nanti kalau sudah pulang ke rumah, mungkin berolahraga atau seperti apa untuk menjaga kesehatan? Ya mungkin kira-kira begitu, Mbak. Yang pasti dengan kondisi seperti gini kan kita harus makin lebih tahu apa yang Bapak harus lakukan. Yang pasti berjemur itu pasti harus Bapak lakukan. Mungkin olahraga kecil juga tetap harus dijaga lagi. Baik. Terima kasih Devo sudah bergabung bersama kami. Kami doakan di sini semoga ayahanda segera sembuh dari COVID-19 ini. Sekelompok ibu rumah tangga di Maros, Sulawesi Selatan berinisiatif menjahit sendiri 900 lembar baju Hamzat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.